Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Anandia Putra Widiantoro dari PTPN 1 Regional 5 bagian SDM. Bapak Ibu, mohon izin kami pagi ini akan menyampaikan terkait fungsional sebagai learning point di PLDB kami pada periode Juli dan Agustus 2026. Kami akan mengangkat tema terkait keselamatan kerja. Materi pertama terkait keselamatan kerja dan kesehatan K3 merupakan aspek yang sangat penting. Karena hal ini bertujuan untuk melindungi seluruh pekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja maupun penyebab dari akibat pekerjaan itu sendiri. Kedua, menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat pekerjaan. Kemudian Bapak Ibu, menurut International Labour atau ILO, K3 merupakan ilmu yang mencakup proses, mengantisipasi, dan mengenali, mengevaluasi, hingga mengendalikan berbagai bahaya di tempat kerja. Hal ini tentu akan berdampak signifikan dalam kesehatan serta kesejahteraan pekerja itu sendiri. Sementara itu menurut OSAS 18001, K3 mencakup seluruh kondisi di lingkungan kerja dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja baik pihak internal maupun pihak eksternal. Adapun penerapan K3 di Indonesia itu didasari dari 5 aturan Bapak Ibu. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja. Yang kemudian adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 terkait ketenaga kerjaan. Yang kemudian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 terkait penerapan sistem K3. Yang keempat adalah Permenaker Nomor 5 Tahun 96 tentang sistem manajemen K3. Dan juga hal yang terpenting adalah di standar internasional baik ISO 45001, OSAS 18001 ataupun ISO 14001. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang perlu kita sadari bahwa sebuah perusahaan dapat dikategorikan sebagai persero atau badan usaha milik negara apabila paling sedikit 51%-nya dimiliki oleh negara. Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Apa sih sebenarnya tujuan didirikannya perseroan terbatas? Ada dua. Yang pertama adalah menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi serta memiliki daya saing. Yang kedua, mengejar keuntungan dan guna meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian kita juga bertanya-tanya, apa sih sebenarnya ciri perseroan terbatas itu? Ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama adalah berstatus sebagai badan hukum yang mandiri. 2, merupakan persekutuan modal. 3, memiliki kekayaan yang terpisah dari pemegang saham. 4, tanggung jawab ada di pemegang saham atau modal yang disetor. 5, pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan melebihi nilai saham yang dimiliki kecuali kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam UPT. Yang keenam adalah terdapat pemisahan fungsi antara RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Yang keenam, RUPS merupakan pemegang saham kekuasaan tertinggi sesuai kewenangannya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kami akan menerangkan tentang sistem informasi dan teknologi informasi. Sangat menarik ini temanya. Sistem informasi ini kan berkembang sebagai jawaban atas kebutuhan industri terhadap pengolahan data yang semakin cepat, akurat, dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai manfaat di organisasi itu sangat banyak. Pertama, mempercepat proses bisnis. Kedua, mempercepat menyederhanakan proses bisnis. Yang ketiga adalah mengotomatisasi proses bisnis. Yang keempat, mengintegrasikan proses bisnis. Yang kelima adalah meningkatkan akurasi dalam proses bisnis. Selanjutnya Bapak Ibu, ada hal yang kadang kita lupakan ini yang membawa nama baik perusahaan, mengharumkan dan menjadi
martabat perusahaan, tapi sering kita lupakan. Apa itu Bapak Ibu? CSR, Corporate Social Responsibility. CSR ini di lingkungan BUMN kenal sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Sehingga perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi berupaya meminimalkan dampak negatif dari setiap kegiatan operasionalnya. Beberapa fungsi utama CSR adalah: 1. Mendorong, memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. 2. Menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik sehingga mendukung iklim usaha. 3. Memenuhi harapan masyarakat yang semakin peduli terhadap aspek sosial dan lingkungan. 4. Membangun citra positif perusahaan yang berdampak pada keberlangsungan bisnis jangka panjang. Di Indonesia, pelaksanaan TJSL merupakan kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sedangkan di beberapa negara lain, CSR bersifat sukarela. Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya kami sampaikan adalah terkait kesekretariatan dan kehumasan. Ada beberapa jenis sekretaris, yaitu 1. Sekretaris organisasi yang membantu pimpinan sekaligus mengelola unit kerja dalam kesekretariatan. Yang kedua adalah sekretaris pribadi, yaitu sekretaris yang bekerja membantu seseorang secara personal. Yang ketiga, sekretaris pimpinan, yaitu sekretaris yang membantu pelaksanaan tugas administrasi seorang pimpinan tertentu. Apa sih tujuan utama fungsi kesekretariatan? 1. Menjamin kelancaran aktivitas organisasi. 2. Mendukung kegiatan administrasi pimpinan. 3. Menjaga pusat informasi dan koordinasi organisasi. 4. Membangun efektivitas pelaksanaan tugas pimpinan. Kemudian yang selanjutnya ada hal penting lagi yang akan kami sampaikan adalah terkait manajemen pengadaan barang dan jasa. Ya. Di mana proses barang tidak terpisahkan dari sebuah kegiatan operasional. Apa yang akan menjembatani antara kebutuhan barang dan operasional, yaitu adalah proses pengadaan barang dan jasa. Konsep supply chain management adalah pengelolaan rantai pasok yang menghubungkan perusahaan dan pemasok hingga produk dapat diterima oleh pelanggan. Nah, komponen utama supply chain itu meliputi 3. 1. Rantai pasok hulu. 2. Rantai pasok internal. 3. Rantai pasok hilir. Nah, hal-hal ini harus direncanakan dengan baik, di timeline dengan tepat, sehingga barang yang dibutuhkan operasional dapat tepat waktu dan dapat digunakan oleh tim operasional secara maksimal dan dapat dilakukan penggunaan pemasangan atau maintenance di waktu yang tepat sebelum produksi atau perbaikan itu dilakukan. Yang terakhir kami akan menyampaikan terkait bidang kami, yaitu sumber daya manusia. Ada hal yang menarik Bapak Ibu di sini. Paradigma pengelolaan SDM saat ini telah bergeser. Dari yang semula berorientasi menjadi bisnis menjadi lebih fokus pada pengembangan kapabilitas SDM, budaya organisasi, serta pencapaian tujuan organisasi. Dalam organisasi modern atau human capital memiliki 4 peran utama. 1. Berperan sebagai mitra strategis yang menyelaraskan strategi bisnis dan pengelolaan SDM sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. 2. Sebagai change agent, berperan sebagai agen perubahan yang membantu organisasi beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis serta memastikan proses transformasi berjalan dengan baik. 4. Administration expert atau berperan sebagai ahli dalam mengelola administrasi SDM. Dari proses rekrutmen, seleksi, pengembangan, penilaian kerja, hingga remunerasi secara efektif dan efisien. Yang keempat adalah employee champion yang berperan sebagai penggerak, memastikan kebutuhan aspirasi dan pengembangan karyawan dapat terpenuhi sehingga meningkatkan kontribusi serta komitmen karyawan terhadap organisasi. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dalam kaitan hal ini. Kita jangan lelah belajar, karena suatu proses itu pasti mengalami kegagalan, belum adanya sesuatu yang ideal dari apa yang kita inginkan, tapi dengan terus belajar, kita akan lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga fungsi dari apa yang kita perankan sebagai di perusahaan akan dapat berjalan dengan baik dan semakin hari akan menjadi lebih baik.
Demikian yang kami sampaikan. Saya Anandya Putra Widiantoro dari bagian SDM mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.